Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial untuk analisis stabilitas lereng pada praktikum perancangan keairan 2020-2021. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita harus membuka aplikasi dari Geo5, yaitu Slope Stability. Nah, kita sudah muncul untuk tampilannya. Langkah yang pertama yaitu kita membuka menu project. Pada menu project ini kita akan menentukan identitas dari sebuah proyek yang akan kita analisis. Nah, di sini saya sudah menuliskan semua untuk identitasnya. Nah, jangan lupa di sini sistem dari unitnya ini tetap metrik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuka menu setting. Nah, pada menu setting ini kita akan menentukan standar faktor atau standar yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan standar faktor atau standarnya yaitu safety factor. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita interface. Pada menu interface ini kita akan menentukan lapisan, tebal lapisan dan juga kedalaman dari lapisan tanah dasar. Nah, di sini untuk maksimum range ini untuk panjangnya yang akan kita analisis ini sesuai dengan sungai kita. Sungai kita itu lebarnya berapa? Di sini saya menggunakan lebar sungainya yaitu 20 meter, maaf. Nah, setelah itu kita ketikkan juga 20 meter. Nah, untuk kedalaman tanah dasar ini saya menentukan di sini 5 meter. Nah, kemudian untuk yang langkah selanjutnya yaitu add interface. Nah, pada add interface ini untuk menentukan tebal lapisan tanahnya. Nah, untuk lapisan tanah dasar sudah jadi seperti ini. Kemudian untuk lapisan tanah yang kedua, lapisan tanah yang pertama ya. Lapisan tanah yang pertama itu Nah, lapisan tanah yang pertama sudah kita tentukan. Setelah itu tambah lagi untuk lapisan tanah yang kedua. Nah, untuk lapisan tanah yang kedua sudah ditentukan. Setelah itu kita lanjut ke menu soil. Nah, pada menu soil ini kita akan menentukan jenis tanah pada setiap lapisan. Nah, untuk menentukan jenis tanah ini, di sini saya menggunakan pada soal itu untuk lapisan tanah pertama, lapisan tanah kedua dan ketiga, saya tentukan di sini kita bisa melihat di parameter jenis tanahnya. Nah, di sini saya menggunakan untuk lapisan tanah dasarnya yaitu batuan berlempung. Lapisan tanah pertama yaitu pasir berlempung, dan untuk lapisan tanah yang kedua yaitu lempung berpasir. Nah, di sini sudah ditentukan. Untuk langkah selanjutnya kita menentukan juga data-datanya, data-data seperti gamma, kemudian untuk kadar airnya itu berapa persen juga
kita harus tentukan. Nah, setelah kita menentukan data tanah ini, kemudian kita melakukan analisis untuk menentukan gamma sat. Nah, setelah didapat, kita maka tambahkan di sini. Nah, di sini 20,45. Untuk profilnya kita bisa tentukan juga. Di sini saya menggunakan sandy clay, warnanya bebas. Kemudian untuk lapisan tanah yang kedua, sini sudah ditentukan. Kemudian klik add. Untuk lapisan tanah yang ketiga, Nah, untuk mengisi data tanah ini kita juga bisa melihat di klasifikasi. Klasifikasi ini sudah ditentukan dari aplikasi software. Dari software ini untuk data tanahnya kita bisa klik di sini. Tapi saya menggunakan data dari parameter jenis tanah yang ada di soal. Nah, setelah itu klik add. Nah, ini untuk profil tanahnya sudah selesai. Kemudian klik assign. Nah, pada menu assign ini kita akan menentukan untuk lapisan pertama, lapisan kedua, dan ketiga itu jenis tanahnya jenis tanah apa aja gitu. Di sini saya untuk lapisan pertama sandy clay, kemudian lapisan tanah kedua sandy silt, untuk lapisan tanah ketiga yaitu gravelly clay. Nah, sudah selesai semua. Kemudian klik subchart. Nah, untuk menu subchart ini kita menentukan beban merata atau beban yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan beban merata. Nah, untuk tipenya ini tipe trapezoid. Nah, untuk tipenya ini kita bisa tipe trapezoid, itu bentuknya nanti seperti trapesium, kemudian konsentrat dan line. Ini nanti untuk line itu garis beban, bentuknya beban titik. Kemudian untuk beban konsentrat ini, nah bentuknya seperti beban titik juga, tapi di sini saya menggunakan beban strip. Kemudian untuk X-nya ini dimulai dari titik koordinat 10 untuk X-nya 10, kemudian L-nya ini sepanjang berapa sih panjang ininya, yaitu 10 juga. Nah, untuk bebannya di sini saya gunakan 10 kN sesuai yang ada di soal. Nah, setelah itu kita juga harus menentukan beban tanahnya, beban airnya. Untuk beban air itu kita gunakan pore pressure. Untuk pore pressure ini kita tentukan koordinat X dan Z-nya. Pada video kali ini saya menggunakan untuk ketinggian muka airnya itu yaitu 6 meter, dan untuk tekanan airnya yaitu 98,1.
Nah, sudah selesai untuk ininya, titik untuk for pressure-nya, untuk airnya, dan kita tentukan juga skalanya supaya kita bisa melihat untuk tanahnya. Nah, setelah selesai kemudian kita lakukan, oh iya, tadi airnya kita belum menentukan untuk beratnya berapa ya, untuk tekanannya berapa. Di sini saya menggunakan 98,1 sesuai soal. Kemudian untuk langkah terakhir yaitu input graphically, yaitu kita akan menentukan di sini di bagian mana sih tebing itu akan kita lakukan analisis longsornya gitu. Nah, saya di sini menemukannya di sini, tapi saya akan ubah lagi, coba di sini bisa. Nah, di sini saya menentukannya di sini. Setelah itu untuk metodenya yaitu kita gunakan metode Bishop. Kemudian untuk standarnya kita pilih optimisasi. Kemudian kita klik analyze. Nah, di sini untuk hasilnya kita sudah bisa lihat untuk slope stability not acceptable. Maka di sini untuk lerengnya ini tidak bisa kita gunakan. Jadi kita harus menentukan DPT di sini, memasang DPT di sini bagian sini. Nah, sehingga untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat penampang DPT. Nah, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.